Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kali ini kita akan berbicara khusus tentang iman yang benar. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita belajar di Kejadian 22, satu perikop itu, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Iskak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana, keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Iskak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abram kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abram mengambil kayu untuk korban bakaran itu, memikulnya di atas bahu Iskak anaknya. Sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama. Lalu berkatalah Iskak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba itu korban bakaran baginya. Demikianlah keduanya berjalan bersama sampai, singkat cerita Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang ke-13. 12 aja ya. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya. Bapak, Ibu, Saudaraku, kalau kita berbicara tentang iman ya Bapak, Ibu, Saudaraku, ada beberapa orang merasa kalau dia beriman semua keinginannya terpenuhi begitu. Ada mobil baru, dia akan jamah mobil itu dalam nama Yesus. Mobil jadi milikku. Seakan-akan dia memaksa Tuhan untuk membelikan mobil dia. Semua dijamai supaya menjadi miliknya. Apakah itu benar beriman? Bapak, Ibu, Saudaraku, di zaman-zaman yang serba sulit ini, kita jangan sampai salah beriman. Nantinya Anda akan kecewa dengan Tuhan. Sebenarnya itu hal yang tidak perlu, Bapak Ibu Saudaraku. Mengingat Abraham, Bapak Ibu Saudaraku, Bapak orang percaya, Allah ingin menguji hati Abraham. Bapak mana yang tega anaknya dipersembahkan? Tidak ada. Apalagi untuk mendapatkan Iskak butuh waktu yang panjang. Untuk mendapatkan Iskak butuh sampai ada Hagar di sana, ada Ismail dan sebagainya. Proses ya Bapak Ibu ya, dari persoalan demi persoalan. Jadi prosesnya panjang untuk mendapatkan Iskak. Begitu Iskak agak besar, ternyata Tuhan ingin menguji hati Abraham. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Allah tahu betul bahwa Abraham sangat mengasihi Iskak. Bapak Ibu Saudaraku, ambillah anakmu
persembahkan. Itu adalah sesuatu yang berat bagi seorang ayah, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tetapi Abraham menjalankannya. Entah mengapa, kalau hari-hari ini perintah seperti itu, pasti kita berpikir, apakah itu benar Tuhan? Apakah ini suara Tuhan? Apakah Abraham tidak salah mendengar? Tampaknya dia tidak bergumul sedikit pun untuk memenuhi permintaan Allah yang sangat berat. Penulis surat Ibrani memberi alasan karena Abraham yakin bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang mati dalam Ibrani pasal 11 ayat 19. Kisah ini sebenarnya menunjukkan ketaatan Abraham kepada firman Tuhan. Iman Abraham benar-benar diuji. Bukan mencoba, itu terjemahan yang betul itu adalah menguji. Iman Abraham benar-benar diuji. Apakah dia bersedia taat kepada Tuhan? Apakah dia lebih mengasihi anaknya atau lebih mengasihi Allah? Walaupun dengan begitu menegangkan, sehingga bujangnya tanya, kamu Abraham ya, waktu itu ya, kamu di sini saja ya, aku tak sembahyang dengan anakku. Ishak yang tanya, Bapak, sudah ada kayu, sudah ada api, tapi kok mana dombanya? Nanti Allah yang menyediakan. Abraham menuju tempat yang ditunjukkan itu tidak langsung ditunjukkan tempatnya. 3 hari lamanya dalam perjalanan dia melihat, melayangkan pandangnya. Dia melihat dari kejauhan, oh ada gunung. Bapak Ibu, iman Abraham iman yang bergerak. Iman Abraham adalah iman yang disertai dengan rasa hati yang tulus. Ketaatan Abraham memang benar-benar diuji. Itu ada satu tragedi yang sangat menegangkan bagi orang tua. Orang tua mana yang mau anaknya disembelih, Bapak Ibu Saudaraku ya? Allah yang menyediakannya nanti. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara pada zaman-zaman yang sekarang ini, pertanyaannya muncul, pergumulan banyak orang-orang Kristen. Mereka sudah beriman kepada Allah dan sudah berdoa, tetapi mereka belum mendapatkan apa-apa. Apakah Tuhan sudah tidak berkarya? Apakah Tuhan sudah tidak berkuasa? Apakah Tuhan itu ada? Mengapa saya bangkrut usahanya? Mengapa anak saya meninggal? Mengapa saya disiksa orang tua saya? Mengapa saya hidup sebatang kara? Mungkin pertanyaan demi pertanyaan itu muncul di benak kita. Sulit memang memiliki iman seperti Abraham. Tetapi Abraham juga manusia. Abraham juga pernah ragu dan bingung. Kita manusia sama-sama belum mengerti kehendak Tuhan sepenuhnya. Bukan berarti setelah kita percaya Yesus kita selalu tahu kehendak Tuhan. Kita kadang-kadang bingung. Beriman itu kadang-kadang di dalam perjalanan iman ada ragu-ragu, ada ketegangan, ada ketakutan. Tetapi serahkanlah ketakutan itu kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu bilang, saya sudah berdoa, di mana Tuhan saat suami saya sakit sampai dia meninggal? Bapak Ibu Saudaraku, mungkin tidak ada orang yang bisa menjawab, karena waktu Tuhanlah yang terbaik. Kalau Anda kecewa dengan Tuhan, Anda menjadi orang yang sangat rugi. Walaupun benar-benar emosional kita memang benar-benar sangat sakit, tetapi percayalah bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Ya Bapak Ibu Saudaraku, untuk memahami persoalan-persoalan yang perlu mengetahui asumsi-asumsi, sebagai orang Kristen harus memiliki pemikiran iman yang benar. Jangan sampai keliru mengartikan iman dan kuasa Allah.
Mereka beranggapan iman bisa menggerakkan Allah untuk melakukan apapun. Bahkan beberapa orang berkata, jika kita memiliki iman, Allah tidak memiliki pilihan. Waduh, ini sangat parah ini Bapak Ibu ya. Ini pandangan-pandangan yang keliru. Pemikiran teologis di atas jelas menyimpang. Alkitab memang menegaskan pentingnya iman di dalam doa. Tanpa iman, seorang tidak akan mendapat apa-apa dari Allah. Seperti Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8 kalau Bapak Ibu Saudaraku membacanya di rumah. Sebaliknya siapa saja yang berdoa dengan iman akan mendapatkannya. Matius 21 ayat 22. Murid-muridnya pun sering ditegur oleh Tuhan Yesus karena tidak memiliki iman. Matius 8 ayat 26. Ketika kita berdoa, kita harus yakin kita sudah mendapatkannya. Markus pasal 11 ayat 24. Walaupun demikian, teks-teks di atas tidak boleh dipahami secara sempit dan selektif. Alkitab yang sama juga mengajarkan bahwa jawaban doa bukan hanya ditentukan oleh iman saja. Ada aspek-aspek yang dipikirkan dan perlu diperhitungkan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, pertama, rencana Allah yang lebih baik. Mereka belum menikmati semua yang dijanjikan Allah loh, hampir semua tokoh-tokoh Alkitab. Bapak Ibu Saudaraku, Habel dibunuh oleh Kain kan? Abraham mati pada saat keturunannya masih bisa dihitung dengan jari. Begitu pula dengan tokoh-tokoh lain. Bahkan mulai dari ayat 35 kita akan menemukan tokoh-tokoh yang mati karena iman mereka. Ibrani pasal 11 ayat 39 secara eksplisit mencatat, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mengapa, pertanyaannya, ini bisa terjadi gitu ya Bapak Ibu ya? Karena Allah sudah menyediakan yang lebih baik bagi mereka. Bapak Ibu Saudaraku, ini kalau hanya kita belajar secara teologis saja mungkin bisa dipahami, tapi saat kita mengalami penderitaan, ini akan menjadi sulit untuk beriman kepada Tuhan. Contoh lain, Paulus yang memohon agar duri dalam dagingnya diangkat. Ingat Bapak Ibu dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Apa yang didoakan Paulus tentu tidak berdosa Bapak Ibu. Dia juga berdoa dengan iman tentu Paulus. Tetapi Allah tidak mengabulkan doanya. Di mata Allah, kelemahan itu justru baik bagi Paulus supaya dia belajar untuk rendah hati dan bergantung pada kasih karunia Allah. Jadi walaupun kita mengimani segala sesuatu, itu belum tentu mendapatkannya. Karena rencana Tuhanlah yang terbaik. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, perlu ingat, iman bukan hanya percaya, tetapi mempercayakan diri kita kepada Allah. Orang beriman bukan berarti tidak pernah bingung dan ragu di dalam menjalani hidup. Iman bukan cara untuk memaksa Tuhan untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Iman harus siap dengan segala kemungkinan, tetapi kita harus punya perspektif bahwa Allah itu baik. Dia memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Iman percaya walaupun tidak mendapat. Iman pun harus tetap percaya walaupun kita tidak mendapat apa-apa. Karena beriman tidak selalu mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita bukan kanak-kanak lagi dalam mengikut Tuhan. Kita hidup di dalam zona-zona nyaman mungkin selama ini. Begitu kita masuk dalam zona-zona yang sulit, kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Percayalah, di saat yang tersulit sekalipun, di situ Allah hadir. Walaupun kelihatannya Anda berjuang kemana-kemari seakan-akan tidak ada Tuhan, tapi Anda tetap kuat dalam menjalani hidup. Tidak sampai gila Bapak Ibu, banyak orang itu stres masuk rumah sakit jiwa. Bapak Ibu, Anda tetap teguh, itu karena
Allah yang memberikan kekuatannya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jangan berpikir ikut Tuhan pasti kaya, ikut Tuhan Yesus pasti sukses, ikut Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Siapa yang menjanjikan itu, Bapak Ibu? Kok saya ikut Tuhan tetap miskin, tidak kaya seperti pendeta A, pendeta B? Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah, mengapa Tuhan tidak menjawab doa? Mungkin ada 4 kemungkinan yang kita perbuat. Satu, mungkin kita berbuat dosa. Mungkin Allah ingin menegur kita melalui setiap kesulitan-kesulitan yang terjadi. Yang kedua, mungkin doa kita salah ya Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin doa kita hanya tujuannya untuk pamer, untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan, aku ingin kaya supaya aku bisa pamer ke tetangga, saudaraku, borju, hidup bermewah-mewah, hedonis, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Kemungkinan kurang iman. Selalu orangnya ragu-ragu. Kalau Anda dalam keadaan ragu-ragu, pesimis, datanglah kepada Tuhan. Tuhan, aku memang sedang ragu, meragukan kasih-Mu. Tetapi di dalam keraguanku, aku memastikan aku akan bertemu dengan Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin keempat, yaitu belum waktunya Tuhan. Ini yang tidak bisa dijawab. Kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jalan-jalan Tuhan memang tidak bisa terselami. Maka berjalanlah bersama Tuhan. Percayalah, segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudaraku, ikut Tuhan itu bukannya kelihatannya, oh enak ya si A ikut Tuhan kaya terus, si A itu enak ya hidupnya diberkati Tuhan terus. Setiap orang punya problema sendiri-sendiri. Setiap orang pernah diuji oleh Tuhan. Bapak Ibu, sekelas Paulus aja berdoa supaya duri dalam daging itu hilang, tetapi Tuhan tidak menjawabnya. Tuhan tidak mengabulkan doanya Paulus. Bapak Ibu, ingatlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Mungkin di mata Bapak Ibu Saudaraku itu tidak baik, tapi di mata Allah itu baik buat kita. Mereka juga pasti beriman kepada Allah. Si A, si B, si C sudah berdoa, berpuasa, beribadah, melayani, bersedekah. Tetapi seakan-akan dia melihat Allah itu meninggalkannya. Bapak Ibu Saudaraku, semua terjadi dalam rencananya Allah. Bukan sesuai dengan iman kita. Pada waktu segala sesuatu itu, Allah memegang kendali atas hidup kita. Jadi jangan pernah lupa, Abraham juga pernah mengalami iman yang menegangkan dalam hidupnya. Kalau seandainya kita dramakan seorang ayah untuk mempersembahkan anaknya, itu mungkin sangat-sangat berat ya Bapak Ibu ya. Mungkin berkecambuk di dalam hatinya. Apakah nanti anakku mati dibangkitkan? Apakah nanti Tuhan membuat mujizat dan sebagainya. Kalau tidak berbuat mujizat, bagaimana? Nah, kalau ada masa-masa yang sulit, seakan-akan Anda berpikir semua jalan buntu. Katanya kalau yang satu ditutup, yang satu dibuka. Ada pada suatu titik tertentu, saya merasakan semua pintu itu tertutup. Saya merasakan seperti jatuh tertimpa tangga. Jadi satu masalah belum selesai, masalah lain. Sehingga saya pusing sekali. Saya bilang, Tuhan, mengapa Engkau mempersulit aku? Di tengah pergumulan saya, di tengah kesulitan yang saya alami, saya berteriak kepada Tuhan. Saya memohon pengampunan dari Tuhan. Memohon kasih karunia Tuhan untuk membukakan jalan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Bertahun-tahun kelihatannya tidak ada jalan keluar. Tapi sampai hari ini saya ada. Itu berarti kekuatan Tuhan menopang hidup saya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau Anda beriman kepada Tuhan, lantas mempertanyakan di mana Allah? Di mana Allah saat aku susah? Di mana Allah saat aku sakit? Bapak Ibu, semua pertanyaan-pertanyaan itu bawalah kepada Tuhan. Bukan Anda langsung mengeklaim firman Tuhan itu bohong. Firman Tuhan itu salah. Firman Tuhan itu benar. Alkitab itu
firman Allah tidak pernah salah. Dan kalaupun ada yang kontradiktif menurut pemikiran Anda perlu belajar kembali merunut firman Tuhan dari konteks demi konteks, mempelajarinya. Jangan sampai gegabah mengatakan Allah salah. Allah punya otoritas hadap hidup kita. Allah tidak pernah salah. Allah selalu menolong umatnya. Allah tidak akan membiarkan umatnya terbengkalai. Apa yang telah digenggam Allah tidak akan dilepaskan oleh Allah. Kalaupun kita di masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh menegangkan, banyak tokoh-tokoh Alkitab juga hidup di masa-masa yang sulit, seakan-akan bingung, kok orang benar semakin kaya dengan aku semakin sulit. Misalnya bangsa Israel saat berada di pembuangan juga merasakan kesulitan. Tanahnya dijajah, bait Allahnya sudah dihancurkan, Bapak Ibu. Semuanya serba tidak menentu. Tetapi kembalilah kepada Allah. Abraham beriman kepada Tuhan. Bapa orang beriman, itulah yang disebutnya. Abraham menang atas ujian itu. Saya percaya bukan kekuatan Abraham, tetapi kasih anugerah Allah yang memampukan Abraham untuk melakukan kehendak Bapa. Karena manusia cenderung memang berpikir secara nalar dan tidak mungkin berpikir yang menyusahkan hatinya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih karunia Allah, kita akan dibawa pada pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang membingungkan, kadang-kadang ruwet, kadang-kadang membuat pusing. Yang enggak vertigo menjadi vertigo karena ditagih hutang, karena jatuh tempo, bukan jatuh cinta. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah bahwa di dalam persoalan kehidupan, bukannya Tuhan tidak menjawab doa kita, tetapi doa ini bukan mantra. Bila kita beriman yang benar, beriman kepada Allah bukan berarti tidak pernah dididik oleh Allah dengan kesulitan dan kesulitan. Tapi beriman itu harus kuat. Beriman itu harus taat kepada Tuhan. Beriman itu harus melakukan kehendak Bapa. Jadi jangan pilih-pilih di Alkitab yang enak kita lakukan, yang tidak enak kita bilang Alkitab tidak up to date, tidak progresif. Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak orang bilang enak ikut Kristen progresif karena ya bla 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 dan bla bla bla. Bapak Ibu Saudaraku, keselamatan itu anugerah ya Bapak Ibu Saudaraku, dan Alkitab firman Allah tidak pernah salah. Jadi kalau Anda mulai memilah-milah mana yang salah di Alkitab, seakan-akan untuk membenarkan kelakuan Anda yang menyimpang dari firman Tuhan, berarti yang harus menstandarkan itu kita, bukan kita yang minta Alkitab nurut kita, Bapak Ibu ya. Bila Allah selalu memimpin hidup kita, mengubah hidup kita, pola pikir kita, kalibrasikan hatiku ya Tuhan supaya sesuai dengan firman Tuhan. Supaya standarnya itu standar tertinggi adalah firman Tuhan. Anda tidak boleh melecehkan firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin berpikir, wah Tuhan tidak ada kok ya, aku tak cari akli nujum, lari ke dukun supaya cepat kaya, tanya-tanya berkat di mana-mana yang membuat cepat kaya. Itu Tuhan memang tidak bisa kaya. Itu pun kalau ada orang kaya, itu anugerah Tuhan. Jadi beriman pasti kaya, itu ngayal ya Bapak Ibu Saudara ya. Beriman kepada Tuhan itu berarti Anda harus siap mempercayai segala kemungkinan dan tetap mempunyai pandangan perspektif bahwa Allah itu baik. Dia akan mendandani umatnya. Allah akan memelihara umatnya sampai kapanpun juga. Jangan pernah merasa sendiri karena Allah tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Tuhan tidak mengabulkan doa Paulus karena Tuhan memiliki rencana yang lebih indah. Dia memang memasukkan duri dalam daging sebagai alat untuk menekan kesombongan. Tuhan ingin Paulus mengalami kuasanya secara sempurna, yaitu di dalam kelemahan Paulus. Sama juga dengan kita. Hai anak-anak Tuhan di seluruh dunia, beribadahlah kepada Tuhan bukan mencari berkat,
Walaupun tidak diberkati Tuhan pun, Anda harus mencari Tuhan. Anda harus tetap beriman kepada Tuhan walaupun bisnismu dalam keadaan hampir-hampir roboh. Percayalah, apa yang dipandang baik oleh Allah, itu yang terbaik buat kita. Mungkin tidak mengenakan badan kita, kedagingan kita, saat kita miskin dihina orang, saat kita kaya dieluh-elukan orang, saat kita tinggi kita lupa, saat kita rendah kita merasa minder. Itulah manusia. Tetapi berimanlah yang benar, beriman kepada Yesus. Belum tentu semua kebutuhan hidup, keinginan hidup, segala gaya hidup yang Anda inginkan terrealisasi. Tetapi beriman kepada Yesus, Tuhan yang menyediakan semua yang diperlukan. Sama seperti Abraham ditanya Iskak, "Bapa, mana yang akan dikorbankan dombanya?" Nanti Tuhan yang menyediakan. Ya, nanti Tuhan akan menyediakan. Sama juga dengan kehidupan kita. Saat kesulitan hidup, berbicaralah di dalam hatimu, perkatakan firman Tuhan. Iya, nanti Tuhan akan menyediakan. Entah bagaimana caranya. Saya pernah bilang dengan Tuhan, "Tuhan, orang yang nagih hutang sudah di depan pintu. Dia mengetok-ngetok pintu, tujuannya nagih hutang, Bapak Ibu." Pada saat itu saya tidak punya uang sama sekali. Saya bilang, Tuhan yang menyediakan dan Tuhan tidak akan mempermalukan saya. Bapak Ibu, dari hari ke hari saya mulai paham di tengah penderitaan yang saya alami, saya bertemu dengan Tuhan. Saya mulai merasakan bahwa beriman di dalam kesulitan itu dak-dik-duk, dak-dik-duk. Tapi beserta dengan Tuhan lebih nyaman daripada Anda keluar dari keselamatan itu. Jangan tukar keselamatan hanya demi harta benda yang melimpah. Jangan tukar keselamatan demi pasangan hidupmu. Biarlah, fokuslah mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tuhan Yesus memberkati segala usahamu, serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala pikiranmu yang ruwet. Jika memang suatu saat kamu akan bertemu batu di tengah jalan saat Anda mengendarai mobil, tentu ada dua tipe orang berpikir. Batu ini adalah halangan untuk saya maju. Akhirnya si mobil ini balik arah. Ada orang yang kedua berpikir, oh, batu ini bisa jadi batu loncatan. Piye caranya supaya aku bisa menggeser batu ini supaya aku bisa berjalan. Bapak Ibu, sama, tetap batu. Perspektifnya tetap batu. Batu halangan, batu loncatan. Mana yang akan Anda pikirkan di dalam benak Anda? Kalau segala kesulitan itu menjadi penghalang, Anda lari dari hadirat Tuhan, Anda tidak akan menjadi dewasa. Tapi segala kesulitan, batu-batu yang ada di depanmu itu akan menjadi batu loncatan supaya imanmu terus berjalan, bahkan melompat menuju ke yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, memang dalam kesulitan gak ada orang yang bersuka cita, mesti sedih Bapak Ibu. Dalam kesulitan kadang murung, tetapi entahlah mengapa di tengah kesulitan itu masih bisa ketawa. Ada sukacita memancar di dalam hati. Itu adalah penyertaan Tuhan. Orang dunia belum tentu punya itu. Saat mengalami kesulitan, mereka datang ke dunia gemerlap, menghilangkan rasa penatnya dengan bermabuk-mabukan. Ada yang mencari wanita lain, berselingkuh dan sebagainya, berfoya-foya, meninggalkan segala persoalannya. Besok balik lagi Bapak Ibu. Persoalan tidak untuk dilarikan, tapi persoalan harus dihadapi. Berjalanlah bersama Tuhan, berimanlah yang benar. Beriman kepada Yesus tidak menjamin semua akan kita dapat, tetapi beriman kepada Yesus kita akan beroleh sukacita, damai sejahtera. Bahkan apapun yang kita berbuat, Tuhan mengerti dan menyediakan semuanya yang kita perlu. Bekerja dan berdoa, fokuskan pikiran dan pandangan hanya kepada Kristus. Jangan melihat kiri dan kanan si A, si B, pandangannya yang menyeleweng dari firman Tuhan. Jangan diikuti. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Karena Alkitab
firman Allah, dia adalah pegangan hidup kita. Kita pakai itu, kita bicarakan terus firman Tuhan di hati kita, ucapkan terus firman Tuhan di hati kita saat keraguan datang. Kita bisa ragu, tapi saya serahkan kepada Tuhan keraguanku. Ya Allahku, dalam menjalani ini, aku mengalami keraguan. Aku minta Engkau menuntun, ajar aku beriman dengan benar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya sampai kesudahan zaman. Amin.